Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas ekonomi manajerial dengan dosen pengantu Ibu Rina Febriani, SE MSI. Perkenalkan, nama saya Seri Putri Balkis, NPM 21037, berasal dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keputusan dan teori produksi. Sebelum kita masuk ke dalam teori produksi, kita harus mengetahui apa itu produksi. Produksi itu mengubah barang atau input menjadi output. Contohnya itu kita inputnya contohnya kain. Kain akan menghasilkan pakaian yang akan memerlukan benang, mesin jahit, dan lain-lainnya. Contoh kedua input kita ambil kayu. Kayu akan menghasilkan meja belajar, meja makan, dan kursi yang akan memerlukan gergaji, paku, dan lain-lainnya. Contoh dari output tadi seperti pakaian, benang, mesin jahit, dan lain-lain ini merupakan faktor produksi. Faktor produksi ada dua. Yang pertama, faktor produksi manusia, dan yang kedua, faktor produksi bukan manusia. Faktor produksi manusia itu berupa tenaga kerja dan kemampuan kewirausahaan. Sedangkan faktor produksi bukan manusia itu merupakan tanah, bahan mentah, dan modal. Di mana di saat kita akan melakukan produksi kita memerlukan tanah atau lahan. Kemudian kita memerlukan bahan-bahan mentah, dan kita memerlukan modal agar produksi tersebut dapat berjalan. Dalam melakukan proses produksi, kita memerlukan jangka waktu produksi. Di sini ada dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek terdiri dari dua input variabel. Yang pertama, input variabel tetap yang tidak bisa diubah jumlahnya dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, input variabel. Input variabel yaitu input lain yang dapat dirubah jumlahnya ketika produsen merubah jumlah output. Berikutnya kita masuk ke dalam perilaku produsen. Perilaku produsen yaitu meminimalkan input dan memaksimalkan output. Di mana dalam teori produksi ini di dalam teori produksi ini dikenal dengan the law of diminishing returns. Setiap ada penambahan faktor produksi, maka tidak akan selalu memberi peningkatan pada output atau hasil produksi tersebut. Karena penambahan hasil akan berkurang meski faktor produksi terus bertambah. Contohnya, penambahan tenaga kerja secara terus-menerus bisa menyebabkan jumlah produksi menurun karena ketika terjadi penambahan input secara terus-menerus, itu akan mengakibatkan jumlah input yang berlebih dalam kapasitas produksi. Baiklah, kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh dalam jangka pendek diasumsikan sebagai kapasitas mesin dan penggunaan energi diklasifikasikan sebagai input tetap atau fixed input. Sedangkan penggunaan material dan jam tenaga kerja diklasifikasikan sebagai input variabel atau variabel input. Misalkan, input K diasumsikan sebagai input tetap dan input L sebagai input variabel. Fungsi produksi dalam hal ini dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Q dengan F L dikali K. Ini merupakan contoh soal di mana jumlah pekerja atau orang atau yang dikenal dengan lambang L itu ada 10, 20, 30, 40, sampai dengan nanti 140. Jarak dari selisih dari 10 ke 20 yaitu 10, 20 ke 30, 10, 30 ke 40, 10. Jadi selisih jumlah pekerja semuanya 10. Yang kedua, jumlah rokok yang dihasilkan TP itu ada 93, 135, 180, 230. Sampai nanti jumlah rokok yang dihasilkan itu ada 380. Terus bagaimana cara mencari produk marginal atau MP-nya? 4,2 ini berasal dari 135 kita kurangkan dengan 93. 135 dikurang 93 itu dapat 42. Sedangkan 20 dikurang dengan 10 itu dapat 10. Jadi 42 dibagi 10 sama dengan 4,2. Selanjutnya 180 dikurang 135 itu mendapatkan hasil 45. Kemudian 30 kita kurang dengan 20 dapat 10. Jadi 45 dibagi 10 dapat 4,5. Kemudian 230 kita kurangkan dengan 180. Dapatlah 50. 40 ini kita kurangkan dengan 30 dapatlah 10. Jadi 50 dibagi 10 dapatlah 5,0.
Begitu seterusnya nanti sampai akhir hasil dari tabel ini adalah min 1,1. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh tabel kedua. Diketahui data hasil produksi atau Q dan tenaga kerja atau L yang digunakan dalam suatu perusahaan seperti tabel di bawah. Hitunglah analisis produk rata-rata atau average product dan analisis produk marginal atau marginal product. Di sini kita memakai 9 data di mana pengamatan bulannya dari bulan April sampai bulan Desember. Output totalnya atau Q ada 10.000, 8.500, 9.000, 10.500, 9.500, 11.000, 12.500, 11.500 sampai dengan 12.000. Sedangkan tenaga kerjanya atau jam tenaga kerjanya ada 3.025, 2.725, 2.850, 3.150 sampai dengan 3.900. Di sini karena kita telah mengetahui Q dan L-nya, kita akan mencari average product. Bagaimana caranya? Yang pertama, Q ini kita urutkan dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar. Mulai dari 8.500, 9.000, 9.500, 10.000 sampai dengan nanti 12.500. Sedangkan L ini kita tetap menggunakan data pada tabel pertama tanpa diurutkan terlebih dahulu. Barulah kita masuk ke dalam average product. Caranya itu, Q kita bagi dengan L. 8.500 dibagi dengan 2.725. Mendapatkan hasil 3,12. Kemudian 9.000 kita bagi dengan 2.850 mendapatkan hasil 3,16. Kemudian 9.500 kita bagi dengan 2.950 dapat hasil 3,22. Begitulah caranya sampai tabel nomor 9. Jadi bagaimana cara menentukan hasil meningkat apa menurun? Kita mengambil patokan dari 3,16. Dari 3,12 ke 3,16 terjadi peningkatan. Dari 3,16 ke 3,22 terjadi peningkatan. Dari 3,22 ke 3,31 terjadi peningkatan. Begitu juga dengan 3,33. Kenapa di tabel ke-6 ini terjadi penurunan? Karena dari 3,33 ke 3,30 itu angkanya menurun dari 33 menjadi 30. Kemudian dari 3,30 ke 3,23 terjadi juga penurunan. Sampai nanti di 2,99 terjadi penurunan. Kemudian kita masuk ke dalam marginal product. Cara mencari marginal produk ini yaitu delta Q. Yang ini kita bagi dengan delta L. Delta Q yaitu 9.000 dikurang 8.500, dapatlah 500. Sedangkan 2.850 dikurangkan dengan 2.725, dapatlah 125. 500 dibagi 125 dapat 4,0. Kita coba yang nomor berikutnya. 9.500 dikurang 9.000. Mendapatkan hasil 500. Kemudian 2.950 dikurang 2.850. Mendapatkan 100. 500 dibagi 100 mendapatkan 5,0 atau 5. Begitulah cara sampai seterusnya ke data nomor 9. Caranya yaitu seperti yang kita katakan tadi, 9.000 ini kita kurangkan dengan 8.500 terlebih dahulu, mendapatkan hasil 500. Kemudian 2.850 kita kurangkan 2.725 dapat hasilnya 125. Jadi hasil dari pengurangan tadi kita bagi 500 dibagi 125 dapatlah 4. Di sini kita akan menentukan hasil dari marginal produk apakah meningkat atau menurun. Kita mengambil patokan dari 4,0. 4 ke 5 itu terjadi peningkatan. 5 ke 6,67 terjadi peningkatan. Dari 6,67 terjadi penurunan karena angkanya semakin kecil yaitu 4. Dari 4 ke 2,86 terjadi penurunan. Dari 2,86 sampai ke 2,22 terjadi juga penurunan. Dari 2,22 ke 1,82 juga terjadi penurunan. Sampai dengan 1,82 ke 1,43 terjadi penurunan.
Begitulah, presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika terjadi kekurangan atau kesalahpahaman dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.